Hai sahabat Kartini, bertemu lagi di channel Oh Mama, Oh Papa. Sahabat Kartini tahu dong artikel Oh Mama, Oh Papa itu yang lawas banget dari dulu sampai sekarang. Di channel Oh Mama, Oh Papa ini aku akan menceritakan kisah-kisah terpopuler dari Oh Mama, Oh Papa yang pernah ada di majalah Kartini. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah dari Oh Mama Oh Papa yang berjudul Pernikahanku Dibatalkan Calon Mertua Setelah Mengetahui Aku Anak Angkat yang Dilahirkan dari Pasangan Tidak Waras. Nih sahabat Kartini, jadi artikel ini pernah dimuat di majalah Kartini pada tahun 2016. Begini kisahnya. Ini kisah nyata ya sahabat Kartini. Seperti biasa, dalam Oh Mama Oh Papa semua adalah bentuknya inisial nama. Dan segala keterangan lengkap ada di redaksi majalah Kartini. Sebenarnya kisah ini bercerita tentang sebut saja DR yang tinggal di provinsi JT. Ya, setelah beberapa tahun dia berhubungan dengan pacarnya, sebut saja SL, yang pastinya ganteng, terus udah gitu calon guru, keturunannya oke banget, karena calon mertuanya ini adalah guru PNS terpandang di sebuah kabupaten di provinsi JT yang telah melamar DR. Dan DR ini juga adalah seorang guru juga nih sahabat Kartini. Waktu tahun 2016 dia itu berumur 22 tahun. DR ini kuning langsat, terus tingginya 160 cm, mukanya itu manis khas Jawa ya. Terus udah gitu pendidikannya juga oke. Nah, ibu bapaknya adalah pasangan petani dan akhirnya mereka ingin menikah nih sahabat Kartini. Mereka bertunangan si DR dan SL. Nah, setelah 2 hari apa yang terjadi? Orang tuanya si SL alias calon mertuanya si DR ini datang nih tiba-tiba ke rumahnya si DR untuk membatalkan pertunangan mereka. Kenapa ya? Dan disinilah kisah Oh Mama Oh Papa ini dimulai. Nah, dengan sedih hati dia bertanya ke ibunya nih si DR. Loh kenapa? Kok calon mertua aku kok ngebatalin sih pernikahan aku sama SL? Dan SL-nya juga memutuskan hubungannya dengan si DR. Dengan bergelimang air mata, nah ibunya si DR ini sebut saja ya Ibu MA bercerita ke DR. Ternyata calon mertuanya si DR ini setelah acara pertunangan mencari tahu informasi mengenai DR. Nah, ternyata si calon mertuanya itu mengetahui nih dari sebuah informasi kalau DR ini bukan anak dari ibu bapaknya. Gitu. Terus dari gitu si DR ini anaknya siapa ya? DR ini bertanya sama ibunya. Mah, terus aku ini anak siapa? Nah, ibunya bercerita deh kenyataan yang sebenar-benarnya. Jadi ini fakta yang sebenarnya. Dia bilang ke DR, DR, kamu itu bukan anak mama dan papa. Terus dia gitu DR bertanya, terus aku ini anak siapa? Akhirnya Ibu MA nih alias si ibu angkatnya DR ini bercerita sebuah kisah yang menyedihkan ya, dan ini membuat DR ini benar-benar
breakdown ya, benar-benar, "Hah, ternyata hidup aku begini banget," gitu. Nah, si ibu MA ini bercerita, eee, kalau ibu kandung DR ini adalah seorang perempuan yang tidak waras, yang memang, suka ada di kios-kios pasar dekat rumahnya mereka ya. Ya adalah sekitar jarak, 3 kilometeran lah dari rumah mereka. Nah, sebut saja Ibu Atun. Jadi Ibu Atun ini adalah seorang perempuan yang tidak waras dan yang tidurnya itu adalah memang di pasar. Jadi, sahabat Kartini, di sebuah waktu Ibu Atun ini ditemui hamil ya, tanpa pernikahan. Dan ternyata yang menghamilinya adalah seorang laki-laki yang tidak waras juga. Yang akhirnya Ibu Atun ini melahirkan ya bayi ya si DR ini. Nah, keajaibannya adalah walaupun Ibu Atun ini tidak waras, dia bisa mengurus si DR ini dengan makan dari tempat sampah. Dan tahu nggak sahabat Kartini, Ibu Atun ini melahirkan DR ini di pasar loh, tanpa pertolongan siapapun. Jadi waktu itu malam-malam dia melahirkan sendiri dan hanya seorang satpam yang membantunya dan memberikan selimut gitu ya, karena nggak ada orang sama sekali waktu itu. Dan apa yang terjadi, ibunya DR alias Ibu Atun ini mengurus si bayi kecil ini ya, si DR ini. Walaupun dia tidak waras, dia tahu caranya memberi ASI, terus gitu dia mengurus si DR, terus udah gitu ya dengan seadanya ya. Jadi dia bawa DR ini, dia gendong kemana-mana gitu ya. Jadi di pasar itu digendong lah si DR. Sampai akhirnya di sebuah malam, jadi itu waktu itu lagi hujan deras dan Ibu MA ini dia ada keperluan, jadi dia keluar gitu dari rumah karena dia ada keperluan yang ingin dibeli dan melihat Ibu Atun itu tiduran tuh di emperan pasar gitu ya, bersama dengan bayinya. Nah, waktu itu hujan deras gitu ya, petir, dan bayinya ini nggak ada selimutnya sama sekali dan kebasahan air hujan gitu. Akhirnya si Ibu MA ini dia menggendong bayinya alias si DR ini dan diam-diam dia membawa ke rumahnya dengan, tahu nggak sahabat Kartini, dia menyelipkan uang 500.000 untuk Ibu Atun. Jadi diam-diam dia ambil nih bayinya, dia gendong, terus itu dia bawa ke rumah tanpa ada orang yang tahu. Terus itu di perjalanan dia tuh sampai kebatin gitu ya, aduh ini suami aku ngomong apa nih. Ternyata si suami ini juga senang sahabat Kartini, karena mereka itu setelah 12 tahun menikah memang belum dikaruniai seorang anak ya. Dan akhirnya si bayi ini mereka rawat, dan terjadilah gosip-gosip masyarakat di sekitar desa itu bergosip dong, ini anak siapa? Kok tiba-tiba si Ibu MA ini nggak hamil, tiba-tiba punya anak gitu. Dan mereka bilang bahwa si bayi kecil ini mereka ambil dari anak saudaranya, seperti itu. Dan mereka membesarkanlah si DR ini dengan penuh kasih sayang. Dan pekerjaan mereka sebagai petani itu bukan menjadi halangan untuk menyekolahkan si DR ini yang layak. Bahkan dia itu memasukkan ke SD, ke SMP seperti itu. Dan pada saat itu DR ini sering nih sahabat Kartini dibully. Dan banyak orang yang bilang, DR kamu tuh bukan anaknya si Ibu MA loh, kamu tuh kan anaknya itu tuh ibu-ibu yang ada di pasar tuh yang gak waras itu. Pernah dia suatu saat menanyakan hal ini kepada ibunya, cuman ibunya bilang, ya itu orang gak ngerti gitu. Karena ayah sama ibu kan waktu itu punya kamu itu udah lama kayak gitu ya. Nah ya udah deh akhirnya dia lupain deh itu gosip-gosip masyarakat atau gosip-gosip temennya gitu, sampai akhirnya dia menjalani pendidikan SD, SMP, SMA dengan nilai yang bagus gitu. Jadi si DR ini pintar ya sahabat Kartini. Di dalam kehidupannya pun sangat layak ibu dan bapak MA ini memberikan si DR ini ya. Jadi dibeliin motor, dibeliin laptop, dibeliin handphone, pokoknya layak lah
selayaknya anak sendiri gitu. Dan akhirnya si Ibu MA kan bercerita nih tadi sama si DR gitu. Ya begitulah kisah hidup kamu sampai akhirnya kamu bertunangan dengan si SL dan akhirnya pada malam hari ini calon mertua kamu membatalkan pertunangan kalian karena calon mertuamu tidak mau nanti mendapatkan cucu keturunan orang yang tidak waras. Takutnya cucunya tersebut nanti tidak waras juga. Wah, DR langsung stres, langsung dia kecil hati sahabat Kartini. Namun dengan begitu dia tetap tanya nih sama ibu angkatnya, sama si Ibu MA, Ibu temuin aku deh sama Ibu Atun, aku pengen tahu ibuku tuh seperti apa. Nah akhirnya dipertemukanlah dengan si Ibu Atun nih. Dan akhirnya sahabat Kartini, ya namanya Ibu Atun itu tidak waras gitu ya, dia udah mulai tua juga dan dia ketika melihat DR itu sama sekali dia nggak sadar kalau ini anaknya. Dan si DR ini gimana ya, sedih iya, cuman yang dia takutkan adalah dia itu tidak ada rasa sayang sama sekali ke Ibu Atun walaupun dia tahu ini adalah ibu kandungnya. Dan ketika ibu angkatnya menawarkan ingin bertemu nggak dengan bapak kamu gitu ya, dan si DR ini bilang dia nggak mau gitu ya, karena melihat ibunya yang tidak waras aja dia udah stres gitu ya, dia udah sedih, dia kayak mau marah gitu ya, kenapa kok aku dilahirkan dari perempuan yang tidak waras ini gitu. Sampai akhirnya dia minta ke ibu bapak angkatnya untuk mengambil sekolah lanjutan di beda kota, beda desa, beda kota, beda kabupaten, pokoknya dia kayak pingin jauh gitu ya dari situasi itu. Nah akhirnya sahabat Kartini, si DR ini sampai dengan dia mengirimkan kisahnya dia ke Oma Mau Papa, dia tetap merasa bersalah dan sedih. Dan yang paling membuat dia ada ganjalan adalah dia memikirkan bagaimana dengan hidupnya nanti. Gimana sih nih kalau nggak ada yang mau sama aku, karena mengetahui kalau aku itu adalah anak dari seorang perempuan yang tidak waras. Nah sahabat Kartini, menurut sahabat Kartini gimana nih kisahnya si DR ini? Kalau sahabat Kartini ada masukan, please taruh aja di komentar. Karena hingga sekarang redaksi Kartini menghubungi Mbak DR, dia masih belum menikah dan masih saja dirundungi oleh rasa trauma dan sedih. Walaupun saat ini dia sudah bekerja sebagai guru PNS di sebuah kota di Provinsi JT. Gimana sahabat Kartini? Nah, kami akan terus menceritakan sahabat Kartini kisah-kisah dari Oma Mau Papa. Ikutin terus, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan kalau sahabat Kartini memiliki cerita hidup yang kayak gini nih, yang kayak Oma Mau Papa gini, yuk cepetan dikirimin aja, nanti kita akan sharing. Makasih, sampai ketemu lagi.